Pemirsa, saat ini pemerintah sudah mendatangkan 3 juta dosis vaksin dan rencananya vaksinasi akan dimulai pada pertengahan bulan ini. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait rencana vaksinasi? Berikut cuplikannya. Untuk kesiapan saya tergantung dari vaksin itu sendiri gitu. Apabila vaksin itu telah diuji klinis dan aman digunakan, maka saya siap mengikuti aturan pemerintah untuk divaksin. Ya, insya Allah saya bersedia divaksin. Alasannya karena dengan vaksin itu kita dapat mencegah adanya virus yang akan masuk. Tapi dengan catatan bahwa vaksin itu adalah halal dan baik dan direkomendasi oleh MUI adalah halal dan baik untuk kesehatan. Kalau saya ditanya siap atau tidak divaksin, saya pribadi jawab tidak siap. Karena saya melihat belum ada uji klinis tentang vaksin ini. Saya belum lihat halal atau tidak juga, saya juga belum dapat datanya. Kemudian juga efek samping dari vaksin juga saya juga belum tahu apakah ada efek samping apa enggak. Solusi 3M itu sudah sangat tepat, tapi yang paling penting adalah memperketat 3M tadi. Pengawasan pemerintah dan daerah itu sangat diharapkan gitu loh, agar masyarakat bisa lebih aware tentang pandemi ini. Jadi vaksin itu seperti alat perang. Jadi untuk mencegah menekan COVID itu dengan adanya vaksin gitu. Jadi orang-orang sehat diberikan vaksin itu untuk mencegah adanya penularan COVID gitu. Jadi menciptakan antibodi dari vaksin itu. Namun perlu adanya juga kesadaran dari kita semua bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti 3M itu yang sudah diterapkan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kalau perlu ditambah lagi menjadi 2M lagi, ditambah jadi 5M yang tambahannya itu bisa jadi menghindari kerumunan dan menunda liburan. Kalau untuk mengatasi solusi pandemi di Indonesia, memang tidak 100% bisa mengatasi, tapi salah satu solusi yang insya Allah maksud pemerintah adalah mengatasi pandemi yang sedang mewabah di dunia. Itu saja, mungkin saya pikir itu salah satu pendapat dari pribadi yang saya ada. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah komentar atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan vaksinasi. Beberapa yang mengatakan bahwa siap divaksin tapi harus aman dan juga terjamin sudah diuji klinis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa memang vaksin ini bukan hanya salah satu atau bukan hanya satu-satunya cara agar pandemi COVID-19 bisa berakhir. Kita kembali lanjutkan dialog kita pada siang hari ini, masih terhubung dengan Prof. Sri Rejeki Hadi Negoro, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, dan juga Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sebelum saya ke Pak Ede, saya ke Prof. Sri terlebih dahulu. Prof, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas soal vaksin, di mana Anda menjelaskan bahwa untuk vaksin Sinovac sendiri sebetulnya belum ada uji atau fase kedua pengujian untuk mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Jadi rekomendasi atau mungkin kajian dari ITAGI sendiri, vaksin mana yang cocok untuk mereka yang sudah berusia lebih dari 60 tahun? Apakah sudah ada uji klinis untuk vaksin-vaksin yang lain yang juga menjadi rekomendasi dari ITAGI? Saya kira kalau kita mendengar kemarin Bapak Menteri Kesehatan sudah menjelaskan, jadi ada beberapa di samping Sinovac kan ada kerjasama bilateral dan multilateral ya. Jadi di situ ada Novavax, ada AstraZeneca, ada Pfizer Biotech, itu semuanya bisa dipakai untuk di atas 60 tahun. Jadi saya kira kita punya kesempatan untuk itu. Walaupun memang sebetulnya Sinovac juga sedang membuat untuk yang maksudnya yang lebih dari 60 tahun, cuman belum dipublish ya, belum selesai gitu. Jadi saya kira
Untuk 60 tahun mungkin saya jelaskan di sini ya. Kalau kita lihat secara epidemiologi, secara angka kejadian, memang dia lebih rendah dari umur 18 sampai 59 tahun. Karena 18 sampai 59 tahun ini 60 sampai 70% kasus kita di situ. Nah, kalau di atas 60 tahun ini lebih sedikit. Tetapi kematiannya lebih tinggi. Kematiannya itu bisa di atas 40%, 46, sekian begitu. Jadi memang sangat tinggi. Nah, kalau itu kita perhatikan supaya beliau-beliau yang lansia ini sakit tetapi jangan sampai fatal, itu menurunkan angka kematian yang sangat signifikan. Kita tahu bahwa tujuan pertama dari vaksinasi sebelum kita bisa mencapai herd immunity adalah menurunkan angka kematian. Itu harus yang nomor satu. Ya. Karena dengan penurunan angka kematian, kita lebih lega begitu ya. Kalau sekarang kematian kita masih tinggi, di atas 3%, hampir 3%, itu sangat tinggi. Nah ini yang concern kita. Dan kita lihat jumlah penduduk di atas 60 tahun, itu sekitar 22 juta, cukup banyak. Dan mereka juga cukup sehat sebetulnya, walaupun katakan dengan komorbid, tapi terkontrol. Jadi misalnya punya tekanan darah tinggi, tetapi teratur minum obat, tidak ada keluhan, punya diabetes, tetapi dietnya bagus. Nah mereka-mereka itulah yang harus kita cegah jangan sampai kena COVID. Itu sebetulnya idenya. Iya, artinya bagi mereka masyarakat yang berusia di atas 60 tahun ini jangan khawatir ya, jangan tiba-tiba mendengarkan berita mungkin wah Sinovac ini cuma sampai 60 tahun dan jadi was-was seperti itu. Ya, betul. Kira-kira kita dapat vaksin nggak ya gitu-gitu kayaknya. Oke, saya Pak Menkes sudah menjelaskan di tahap pertama mungkin Anakes, tahap kedua public service, ketiga insya Allah sudah ada vaksinnya, kita pakai untuk lansia. Gitu. Okay. Menurut Pak Menkes ya kita bisa. Iya, amin. Jadi jangan sampai parno juga sendiri ya, karena kok tidak ada vaksin buat kami. Ya gitu termasuk saya soalnya. Baik, saya kembali ke Pak Ede. Pak Ede, kalau tadi di awal segmen 2 ini tadi kan sudah ada tanggapan dari masyarakat begitu soal vaksinasi ini, dan ada juga yang berpendapat bahwa memang untuk vaksinasi ini sebetulnya bukan satu-satunya cara pandemi COVID-19 ini berakhir. Apakah benar demikian, Pak Ede? Itu sangat benar. Kan pada dasarnya, apalagi kalau kita berkaca di pandemi flu Spanyol 100 tahun lalu kan belum ada vaksin saat itu. Tetapi yang harus kita lihat adalah begini. Pertama adalah perilaku masyarakat sendiri untuk mau betul-betul menerapkan 3M ya. 3M jelas ya, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Plus 1M lagi, yaitu meninggalkan rokok ya. Ini yang barangkali. Rokok ini dua hal. Masyarakat pertama, rokok itu mempercepat orang terkena COVID ya kan, karena paru-parunya mempersiapkan diri. Kesannya tuh paru-parunya sudah dipupuk subur untuk menerima COVID. Yang kedua, kalau sudah kena COVID pada perokok lebih cepat untuk mendapatkan pneumonia. Ini yang jadi tantangan. Nah, kalau ini bisa disiplin, maka vaksinasi dengan menjaga tubuh sehat ini seimbang posisinya gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita juga mengharapkan tracing makin membaik ya. Artinya kalau ada kasus segera ditemukan, lalu jelas posisinya, diisolasi sehingga tidak ada penularan. Sehingga memang mesti seimbang ya, lengkap. Karena kalau mengandalkan vaksin terus, ini juga berbahaya. Nanti orang anggap tenang aja lah, sudah ada vaksin. Kemudian perilakunya sembarangan. Ini tidak boleh. Tetap harus menerapkan 3M plus 1M, dan juga kita harus melakukan vaksinasi. Hidup sehat harus selamanya kita jalankan. Jadi tidak boleh kemudian mengandalkan vaksinasi, lalu kita menunggu. Nah, di dalam menunggu inilah yang kita khawatirkan ada risiko penularan dan lain-lain. Pak Ede, boleh dikonfirmasi lagi Pak Ede tadi 4M itu apa? 3M-nya sama ya. 3M yang keempat kami tambahkan adalah meninggalkan rokok. Meninggalkan rokok. Itu sudah dilakukan tidak di masyarakat? Nah, kalau ini masih kampanye dari kami, Ikatan Kesehatan Masyarakat. Kami sudah rekomendasikan ke pemerintah ya. Tolonglah, ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk fokus melindungi bangsa ini, karena toh ujung-ujung juga kalau masyarakatnya pada sakit mau apa gitu ya. Mau ekonomi tumbuh sebesar apapun juga tidak ada manfaatnya kalau masyarakatnya pada sakit.
Iya, itu dia menjadi perhatian masyarakat juga ya. Jadi sekarang bukan hanya 3M tapi nambah satu lagi itu tinggalkan rokok ya. Karena itu juga mempercepat imunitas kita juga akan berpengaruh kalau kita terus merokok seperti itu. Saya kembali ke Prof. Sri. Prof. Sri, kalau kita lihat untuk program vaksinasi ini sendiri, ini apakah cukup sekali saja untuk suntikan vaksin bagi masyarakat atau mungkin ada beberapa kali suntikan begitu agar benar-benar bisa kuat menahan virus COVID-19? Ya betul, jadi sampai saat ini semua vaksin COVID-19 itu diberikannya 2 kali. Hanya intervalnya, beda waktunya, jedanya antara suntikan pertama yang kedua itu ada berbeda-beda. Ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 1 bulan. Tetapi yang akan kita pakai Sinovac ini intervalnya 14 hari. Jadi mengapa demikian? Karena suntikan pertama itu pada umumnya belum meningkatkan antibodi. Dia baru membuat memori selnya aktif gitu. Supaya kita ingat gitu loh. Mengingatkan zat imun kita. Nah baru yang kedua antibodinya naik tinggi. Sehingga memang diperlukan 2 kali. Jadi nanti kalau dari masyarakat sudah disuntik sekali, jangan lupa yang kedua kalinya. Harus ini, tidak bisa enggak. Jadi nanti akan diberikan pemberitahuan kapan dia harus kembali gitu ya. Jadi ini yang mungkin pada saat ini saya berikan instruksi supaya jangan lupa, karena sayang kalau cuma 1 kali nanti antibodinya nggak naik, percuma udah diberikan, udah sakit disuntik kemudian nggak naik. Dan yang kedua bahwa suntikan setelah 2 kali suntik itu nggak langsung naik, tapi dia perlu waktu lagi. Mungkin setelah 2 minggu lagi baru antibodinya itu mencapai puncak. Nah di sini hati-hati. Kalau kita nggak pakai seperti Pak Edi tadi katakan, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak atau cuci tangan, percuma juga. Karena penularan masih ada terus, belum semuanya orang divaksinasi kan, kita kan bertahap begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan betul. Bahwa sampai selesai kita imunisasi seluruh rakyat, kalau bisa 70% dari jumlah populasi, itu tetap memakai protokol kesehatan dengan baik. Itu saya kira. Baik, Prof. Sri dan juga Pak Ede, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita masih ada 1 segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk.